Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi kuliah termodinamika 2 dan kali ini saya akan masuk ke pembahasan tentang topik-topik kesetimbangan fase. Nah, materi ini saya ambil dari buku Smith-Vaness di chapter ke-14. Mungkin materi ini akan terdiri dari beberapa bagian, jadi saya harap mahasiswa bisa mengikuti seluruh bagiannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah mahasiswa mampu memahami perhitungan kesetimbangan uap cair menggunakan formulasi gamma V. Jadi pada intinya di materi pertemuan ini kita masih membahas tentang kesetimbangan uap cair. Jadi dari pertemuan-pertemuan yang lalu sampai dengan pertemuan yang sekarang ini masih ada kaitannya. Kalau misalnya kita review sedikit di pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang hukum Raoult dan hukum Henry. Kedua hukum tersebut merupakan model yang paling sederhana untuk kesetimbangan uap cair. Kemudian kita juga sudah belajar tentang modified Raoult's law, jadi hukum Raoult yang sudah dimodifikasi. Tapi persamaan tersebut hanya terbatas pada tekanan yang rendah. Nah, selanjutnya di pertemuan ini kita akan membahas dua metode perhitungan yang umum untuk VLE untuk kesetimbangan uap cair, yaitu extension of modified Raoult's law dan equation of state. Jadi pada intinya di pertemuan kali ini kita akan lebih mengembangkan persamaan-persamaan atau materi-materi yang sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang hukum Raoult, hukum Henry, kemudian ada modified Raoult's law. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas ekstensinya atau perluasannya atau bentuk yang lebih luas dari hukum Raoult yang sudah dimodifikasi. Kemudian kita juga akan belajar persamaan tentang equation of state. Nah, hari ini untuk materinya saya akan berikan terlebih dahulu tentang gamma V formulation of VLE. Jadi dalam kesetimbangan uap cair itu kita nanti juga akan berbicara tentang formulasi hubungan antara notasi gamma dan notasi V. Di sini ada sedikit penjelasannya terlebih dahulu bahwa pada modified Raoult's law terdapat activity coefficient. Kalau misalnya mungkin ada yang lupa, activity coefficient itu adalah yang lambangnya adalah gamma ya. Activity coefficient itu gamma untuk mempertimbangkan fase liquid dan yang tidak ideal. Jadi pada modified Raoult's law itu kan kita tahu ada persamaan YI PI sama dengan XI gamma I dan PI sat. Nah, ini kan persamaan untuk modified Raoult's law, persamaannya kurang lebih seperti ini. Dan di persamaan ini ada activity coefficient. Ini, saya bedakan dulu ini. Activity coefficient yang dimana ini menunjukkan bahwa ada deviasi pada fase cair. Jadi kan yang X ini kan tadi fase cair. Ketika dia ada activity coefficient-nya, berarti ini artinya fase cairnya tidak ideal. Jadi ini non ideal. Maaf, kita ulang. Jadi ini non ideal. Nah, ini kan non ideal. Dan di sini disebutkan bahwa activity coefficient ini mempertimbangkan fase liquid yang tidak ideal, namun terbatas pada asumsi fase uap yang ideal. Nah, karena persamaannya ini di sini kan ada
activity coefficient yang menunjukkan bahwa fase cairnya itu tidak ideal. Sementara di fase uapnya ini tidak ada koefisien yang menunjukkan adanya penyimpangan atau ada deviasi dari kondisi idealnya. Jadi untuk fase uapnya pada modified Raoult's law ini kondisinya adalah ideal. Nah, jadi untuk modified Raoult's law itu kita hanya terbatas pada fase gas yang ideal dan fase cair yang tidak ideal. Tuh. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita mempunyai fase gas yang juga tidak ideal? Nah, kondisi seperti itu bisa diatasi dengan menggunakan koefisien fugasitas untuk fase uap. Jadi nanti di sini di persamaan fase uapnya ini kita akan gunakan parameter yaitu P. P ini adalah koefisien fugasitasnya. P. Kemudian sekarang kita masuk ke bahasan tentang fugasitas. Untuk senyawa I dalam campuran uap, ini fugasitas senyawa I pada campuran uap ini persamaannya adalah YI kali PI dikali P. Sementara untuk senyawa I dalam fase liquid, fugasitasnya persamaannya XI, gamma I, dan FI. Nah, dalam kondisi seimbang, ini fugasitas di fase liquid sama dengan fugasitas di fase uap. Kemudian dia menghasilkan persamaan yang ini. Ya. Nah, pada akhirnya kita mendapatkan persamaan akhir di mana YI kali PI dikali P sama dengan XI, gamma I, dan PI1. Nah, ini adalah persamaan yang dikenal sebagai gamma V formulation. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang gamma V formulation, persamaan umumnya adalah persamaan yang ditandai dengan kotak merah ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa baik fase uapnya maupun fase cairnya ini masing-masing memiliki parameter yang menunjukkan ketidakidealan fase tersebut. Di sini ada P untuk fase gas dan di sini ada gamma untuk fase cair. Nah, kedua parameter ini menunjukkan bahwa fasenya itu tidak ideal. Kita hapus dulu sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui persamaan umum untuk formulasi gamma dan V. Nah, untuk P-nya itu nanti kalian bisa tentukan, bisa hitung dengan persamaan berikut ini. Di mana nanti untuk delta 12-nya ini persamaannya adalah ini. 2B12 minus B11 minus B22. Nah, B ini adalah virial coefficient. Virial coefficient. Nah, B ini adalah virial coefficient. Biasanya itu dalam soal sudah diketahui. Dan virial coefficient ini masih terkait dengan equation of state. Seperti yang tadi saya sampaikan di bagian awal slide ya. Kemudian yang berikutnya saya berikan persamaan Margules atau Margules equation. Sebenarnya persamaan ini tidak terlalu melekat pada pembahasan tentang gamma V tadi. Walaupun persamaan ini sebenarnya kadang-kadang juga digunakan tapi secara tidak langsung. Jadi terkadang suatu soal itu juga perlu diselesaikan dengan menggunakan hubungan Margules equation yang ini. Jadi di sini saya tuliskan lagi dan ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan
sebelum UTS kalau saya tidak salah di pertemuan 7. Jadi mungkin bisa dilihat lagi. Jadi di sini saya tuliskan lagi karena kadang-kadang persamaan ini juga masih digunakan untuk menyelesaikan soal yang terkait dengan hyperliquid equilibrium. Selanjutnya, di sini ada, tadi setelah kita berbicara tentang gamma V formulation, dari persamaan dasar yang tadi, persamaan dasar yang ini kan, ini persamaan dasar tadi yang ini gamma V formulation tadi. Sekarang kita coba susun lagi persamaannya untuk melakukan perhitungan dew point dan bubble point. Jadi dari persamaan ini kita bisa tentukan bahwa YI-nya sama dengan XI gamma I PI1 per VI dikali P, dan ini untuk menentukan XI-nya. Nah, ini karena sigma YI sama dengan 1 dan sigma XI sama dengan 1, maka kedua persamaan ini menjadi persamaan ini, ya kan? Nah, pada akhirnya kita bisa menentukan persamaan untuk menghitung tekanannya, baik itu tekanan dew point atau tekanan bubble point. Nah, kedua persamaan ini bisa digunakan ketika kita menemukan persoalan yang dimana fase gas dan fase cairnya itu ada dalam kondisi yang tidak seimbang. Jadi di sini kita libatkan penggunaan activity coefficient dan juga V ini. V ini adalah koefisien fugasitas. Di sini ada juga persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung temperatur dew point atau bubble point. Jadi bisa dilihat aja di sini. Dan untuk ini flash calculation, ini pada dasarnya kan di pertemuan yang lalu-lalu itu sudah pernah saya sampaikan juga tentang flash calculation. Nah, antara persamaan yang sudah pernah saya sampaikan dengan persamaan yang dituliskan di sini sebenarnya tidak jauh berbeda. Namun perlu diperhatikan bahwa yang berbeda itu adalah ini. Untuk nilai K-nya, nilai K itu kan kita tahu sama dengan YI per XI. Tapi karena tadi kita libatkan penggunaan gamma dan V, makanya nilai Y-nya ini adalah gamma I PI1 dan nilai XI ini sama dengan VI dikali P. Jadi di sini ada gamma I dan VI itu yang berbeda untuk flash calculation jika kita bandingkan dengan persamaan yang sudah pernah saya sampaikan di waktu yang lalu. Untuk materinya mungkin saya tidak memberikan terlalu banyak, saya belum bisa memberikan terlalu banyak untuk minggu ini. Mungkin untuk gamma V formulation, persamaan-persamaan yang penting adalah yang sudah tadi saya sampaikan. Dan untuk berikutnya nanti setelah ini, saya akan berikan satu contoh soal. Sebenarnya contoh soal ini belum terlalu membahas tentang gamma V formulation, tapi tidak ada salahnya. Nanti kita lihat dulu. Jadi sekarang saya coba berikan contohnya ya. Nah, jadi untuk contoh soal ini sebenarnya tidak terlalu membahas tentang gamma V formulation, tapi tidak ada salahnya kita coba latihan ini sambil mereview materi-materi yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Jadi ini sebagai awal aja. Saya berikan contoh. Di sini contoh soalnya saya ambil dari buku Smith-Vanes dari chapter 14, yaitu dari problem 14.1.
Di sini diketahui ada excess Gibbs energy untuk sistem kloroform dan etanol pada suhu 55 derajat Celcius. Itu ditunjukkan dengan Margulis equation sebagai berikut. Ini saya tandai juga. Margulis equation yang ini, ya kan? Kemudian diketahui tekanan uap kloroform dan etanol masing-masing ini untuk kloroform dan ini untuk etanol. Kemudian diminta untuk menghitung bubble P atau tekanan bubble point-nya pada 328,15 Kelvin atau 55 derajat Celcius untuk fase liquid yang fraksi molnya 0,25, 0,5 dan 0,75. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa apabila persamaan 10.5 itu valid, coba hitung tekanan bubble point-nya. Jadi untuk persamaan 10.5 ini yang mana? Persamaan 10.5 ini adalah yang ini ya. Modified Raoult's law. Jadi untuk soal yang ini soalnya lebih ke penerapan Modified Raoult's law. Ini sebenarnya ini ada pertanyaan yang kedua, nanti mungkin insya Allah akan saya sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Jadi untuk yang sekarang ini kita belum membahas soal tentang gamma V formulation, tapi nanti untuk yang pertemuan berikutnya, untuk soal yang B nanti, insya Allah saya berikan di minggu depan. Jadi sekarang kita fokus dulu ke soal yang ini. Sekarang kita mulai untuk menyelesaikan soalnya. Di sini sudah saya cantumkan juga persamaan-persamaan yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi di sini untuk persamaan 10.5-nya adalah modified Raoult's law, kemudian di sini ada excess Gibbs energy ini. Jadi sebenarnya persamaan yang saya berikan kotak merah ini pada dasarnya bentuknya ini berasal dari persamaan yang ini. Nih. Ya. Kemudian nanti untuk menyelesaikannya kita akan butuh persamaan ln gamma 1 dan ln gamma 2, dan ini adalah ini yang biasa kita sebut dengan Margulis equation. Margulis ya. Nah, ini Margulis equation. Kemudian sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Pertama-tama kalian tuliskan dulu temperaturnya, yaitu 328,15 Kelvin. Jadi kalian tuliskan dulu data-data apa saja yang diketahui. Ada temperatur, kemudian ada tekanan uap jenuh untuk masing-masing senyawa, ada PI sat, P2 sat dari sini. Nah, kemudian karena kita ini gunakan Margulis equation, kita harus tahu nilai A12 dan A21. Jadi kan di sini kan ada, jadi persamaan Margulis ini ada nilai A12 dan A21. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari persamaan ini. Yang saya kotakkan merah dan saya kotakkan biru. Di sini kan ada persamaan dasarnya adalah GE per RT sama dengan A21XI plus A12X2 kali X1 kali X2. Berarti di sini A21-nya ini adalah 1,42 dan A12-nya sama dengan 0,59. Jadi kalau kalian perhatikan dua persamaan ini bentuknya sama, jadi kalian bisa langsung menentukan berapa nilai A21 dan A12-nya. Jadi di sini saya tulis A21-nya 1,42 ya, dan A12-nya sama dengan 0,59. Kemudian kalau sudah, kita bisa mulai melakukan perhitungan
Dan lebih enak sebenarnya di dalam tabel. Jadi di sini saya bikin tabelnya. Tadi kan yang diminta adalah fraksi mol fase liquidnya 0,25, 0,5, dan 0,75. Di sini saya kerjakan yang fraksi molnya 0,25. X1 0,25 berarti X2-nya sama dengan 1 min X1, ya kan? Berarti 0,75. Kemudian berikutnya kita hitung ln gamma 1. Ln gamma 1 ini bisa diperoleh dari persamaan yang ini. Nih ya, persamaan yang ini. Ln gamma 1 sama dengan X2 kuadrat kali A12 dan seterusnya. Jadi kalian tinggal masukkan saja ke dalam sel yang ini. Kemudian kalian hitung ln gamma 2-nya. Ln gamma 2 juga bisa langsung kalian hitung menggunakan persamaan yang ini. Ya, ln gamma 2, kemudian untuk gamma 1-nya sama dengan eksponensial dari sini, ln gamma 1. Mungkin saya tunjukkan ini formulanya. Nah, ini eksponensial dari ln gamma 1, kemudian yang ini juga eksponensial dari ln gamma 2. Nah, dari sini ketika kita sudah mempunyai data X1, X2, gamma 1, gamma 2, terus kan tadi di soal juga sudah diketahui P1 sat, P2 sat, itu kita bisa mulai menghitung bubble P atau tekanan bubble-nya. Kan? Nah, untuk tekanan bubble masih terkait dengan modified Raoult's law, kita bisa menentukan tekanan bubble-nya dengan menggunakan persamaan yang ini. P sama dengan sigma XI, gamma I, PI sat. Berarti karena ini ada dua senyawa yaitu kloroform dan etanol, maka kita menghitungnya dengan cara X1 gamma 1 P1 sat ditambah X2 gamma 2 P2 sat. Itu semua datanya sudah diketahui. Nah, kita dapat P bubble-nya 64,53. Dari sini kita bisa menghitung sebenarnya jawaban yang ini sudah menjawab pertanyaan tadi ya, akan diminta untuk menghitung tekanan bubble-nya. Jadi jawabannya 64,53. Itu sudah jawabannya. Kemudian kalau misalnya kalian ingin menghitung fraksi mol fase uapnya atau Y1-nya dan Y2-nya, kalian bisa gunakan ini tadi kan. Jadi di sini kita masih berbicara tentang modified Raoult's law ya. Itu kan tadi persamaannya, coba saya tuliskan. YI PI sama dengan XI PI sat gamma I, ya kan? Nah, untuk menghitung ini berarti kalian tinggal menghitungnya dengan cara XI PI sat gamma I dibagi dengan PI. Jadi ininya ke sini ya. Gitu. Nanti untuk Y2-nya kalian tinggal mengurangkan 1 minus Y1. Jadi itu mungkin untuk pertemuan di minggu ini saya cukupkan sampai situ dulu. Nanti insya Allah untuk contoh perhitungan yang gamma V formulation nanti insya Allah bisa saya siapkan untuk materi di minggu yang akan datang. Kemudian nanti kalian coba, ini kan tadi soalnya itu yang diminta adalah fraksi mol 0,25, 0,5, dan 0,75. Tapi tadi di sini saya baru memberikan contoh perhitungan untuk yang fraksi mol 0,25. Nah, sekarang saya minta kalian untuk mencoba menyelesaikan untuk fraksi mol yang 0,5 dan 0,75. Atau kalian pilih salah satu juga boleh, yang penting kalian coba
Lengkapi tabel ini diselesaikan dengan langkah-langkah yang sama seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Silahkan laporkan dalam forum diskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Mohon maaf atas kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.